Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Sofia, NIM 63040190158 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul SKPI. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pembukaan. Tahu merupakan salah satu produk makanan yang sudah populer di masyarakat Indonesia. Mencatat terdapat 115.000 unit usaha tahu seluruh Indonesia yang kebanyakan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, Jakarta, dan yang lain masih banyak lagi. Selanjutnya, analisis aspek hukum. Aspek hukum ini mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan, jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat, izin yang diperlukan, dan sebagainya. Pemilik usaha adalah orang muslim yang sudah berpengalaman pada usaha pembuatan tahu. Di samping itu, yang terpenting adalah pemilik mempunyai pengetahuan mengenai usaha bisnis berbasis syariah yang dapat dipraktikkan pada usahanya nantinya. Perizinan yang harus dipenuhi adalah SITU, SIUP, IDP, izin gangguan. Akan tetapi karena usaha ini milik pribadi dan perorangan, hanya izin gangguan melalui staf-staf desa. Yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran adalah upaya untuk menciptakan dan menjadi produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang atau jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk ini didasarkan kepada kebutuhan dan kerugian pasar. Akan sangat berisiko ketika penciptaan produk tidak didasarkan kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk adalah perseorangan atau individu atau kelompok atau industri. Proposisi nilai produk atau jasa di pasar. Kita perlu menentukan proposisi nilai, yaitu yang pertama segmentasi, target pasar, posisi pasar, dan yang selanjutnya sikap perilaku dan kepuasan konsumen. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana sikap konsumen, perilaku konsumen, kepuasan konsumen. Sikap konsumen. Yang pertama, karakteristik sikap, sumber sikap, fungsi sikap, komponen sikap, dan yang kemudian perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya, faktor subbudaya, faktor sosial, faktor kepribadian, faktor psikolog, dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan sebuah ukuran dari apa yang dirasakan oleh konsumen setelah menikmati atau menggunakan produk yang kita jual. Jika konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diterapkan, maka konsumen tersebut puas. Sedangkan jika konsumen sangat mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan merasakan delik atau sangat puas. Sebaiknya jika setelah mengonsumsi ternyata di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasakan kecewa. Jika konsumen kecewa, maka pembelian kembali tidak terjadi pada produk kita. Analisis aspek teknis atau operasi. Analisis aspek operasional ini menentukan lokasi usaha, proses produksi, kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, dan penggunaan teknologi. Yang pertama, lokasi usaha yang akan direncanakan. Lokasi untuk penjualan tahu ini dilakukan di Pasar Sumowono karena sebelumnya sudah berjualan di sana bertahun-tahun karena konsumen sudah berlangganan dan sudah hafal siapa penjualnya. Di sini pengusaha harus dapat menghasilkan produksi yang tinggi dan dengan kualitas yang baik. Yang kedua, proses produksi. Yang pertama, perendaman. Perendamanlah akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Struktur sel yang lunak juga akan mempermudah ekstraksi sari dari ampasnya. Waktu perendaman tergantung suhu air perendam, umur, dan varietas kedelai. Penyerapan air lebih cepat jika menggunakan air panas, tetapi jika air yang digunakan terlalu panas, lebih dari 55 derajat Celcius,
dapat menyebabkan kedelai setengah matang sehingga susu kedelai yang dihasilkan menurun. Proses perendaman umumnya dilakukan secara manual oleh pengrajin sendiri. Peralatan perendaman meliputi ember plastik dan sebagian merendamnya dalam keadaan masih terbungkus karung. Perendaman kedelai dilakukan dengan cara menuangkan kedelai kering ke dalam bak perendaman atau ember plastik. Bak secara curah maupun dibungkus karung kemudian diberi air secukupnya. Lalu penggilingan. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Selama penggilingan dilakukan penambahan air dengan debit 18 liter per menit. Hal ini sesuai dengan pengamatan di industri tahu tempe, yaitu setiap penggilingannya 10 kg kedelai kering akan menghasilkan bubur kedelai kurang lebih 25-30 liter dengan berat sekitar 45-50 kg. Jumlah kedelai untuk sekali penggilingan bervariasi, ada yang 5 kg sekali giling, ada yang 6 kg sekali giling. Selanjutnya pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air lagi sehingga bubur kedelai menjadi. Selanjutnya ke tahap pengasaman. Proses pengasaman atau lebih dikenal dengan penggumpalan belum menggunakan alat mesin. Penggumpalan atau pengasaman adalah proses selanjutnya setelah proses penyaringan bubur kedelai masak. Menggunakan bibit sebagai bahan pengasaman. Bibit adalah bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. Sisa bibit saat penggumpalan yang tidak dapat menggunakan sari bubur kedelai ditampung dalam wadah ember yang selanjutnya didinginkan selama semalam untuk digunakan sebagai bahan pengasaman pada hari berikutnya. Tahap selanjutnya pembungkusan atau pencetakan. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Pengrajin tahu hampir semuanya menggunakan teknik cetak bungkus. Teknik cetak bungkus dilakukan dengan bantuan alat pres yang ada cetakannya dengan ukuran cetakan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan ukuran tahu yang akan dibuat. Tahu yang akan dicetak sebelumnya dibungkus dengan kain belacu yang dipotong segi empat kecil-kecil. Untuk pembungkusan atau pencetakan, para pengrajin tahu memperkerjakan dua orang dengan lama waktu. Pembungkusan dan pencetakan adalah 30 menit untuk setiap kali masak. Selanjutnya, kualitas produk barang atau jasa. Kualitas bahan pembuatan tahu kami memilih kualitas kedelai yang bagus dan berkualitas tinggi, karena jika menggunakan kedelai yang tidak bagus, tahu akan hancur dan juga tidak menggunakan bahan-bahan berbahan kimia. Bahan-bahan kami gunakan seluruhnya murni dan halal. Kemudian penggunaan teknologi. Perusahaan kami menggunakan teknologi sederhana maupun semi modern. Untuk pengolahan tahunya menggunakan murni tenaga manusia, akan tetapi untuk penghancuran kedelai harus menggunakan mesin penggiling agar menjadi bubur kedelai. Selanjutnya, analisis aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi menjelaskan kemampuan dan pengalaman pemilih dalam usaha tersebut, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan beserta gaji yang akan diberikan, menentukan perencanaan job spesifikasi dan job deskriptif. Yang pertama, kemampuan pemilik. Pemilik tahu ini sebelumnya sudah bekerja untuk menjualkan tahu tetangganya selama 10 tahun. Memiliki ide untuk menerapkan konsep Islam agar perdagangannya selama dunia akhirat. Jadi mendirikan pabrik sendiri agar bisa lebih maju lagi. Kedua, jumlah tenaga kerja dan gaji. Karena ini pabrik individu dan pabrik kecil, jadi hanya membutuhkan 3 karyawan untuk pencetakan tahu dan 2 orang untuk menggoreng sampai tahu siap dijual belikan. Inilah rincian gaji karyawan. Perhatian sebagai berikut. 1 karyawan pencetak tahu atau 1 masak adalah 10.000. Jadi jika 1 orang mampu membuat tahu 10 masak adalah 100.000. Ditambah 20.000 uang makan, sama dengan 120.000 per hari. 3 karyawan
ketiga karyawan pencetak tahu, jadi 300.000 ditambah 60.000 sama dengan 360.000. Satu karyawan penggorengan setiap masaknya 8.000. Satu karyawan penggorengan 8.000 kali 25 adalah per masak, ditambah 40.000 yaitu uang makan sama dengan 240.000. Job spesifikasi pencetak tahu: jujur, bisa mencetak tahu, disiplin, konsentrasi, dan teliti. Yang penggorengan tahu: jujur, disiplin, penggorengan bagus, bisa kuning, tidak gosong, orang yang tahan panas, konsentrasi. Job deskriptif: karena perusahaan kami kecil jadi sesuai pekerjaan mereka masing-masing. Selanjutnya, analisis aspek ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sumowono selalu bertambah dari 2016 sampai 2020, tetapi juga ada penurunan. Kemudian analisis demografi berdasarkan data menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Sumowono meningkat, yang memungkinkan prospek usaha penjualan tahu cukup baik karena konsumen sebagai target pasar cukup besar. Analisis sosial budaya. Seiring perubahan dari waktu ke waktu menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dari daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah masyarakat kota yang cenderung berperilaku praktis dan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segalanya yang didapatkan dengan mudah dan harga murah. Kami menjual tahu dengan harga murah dan rasa yang enak untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selanjutnya, analisis aspek AMDAL. Dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak positif. Terpenuhnya kebutuhan masyarakat oleh hasil industri dalam negeri sehingga pada barang-barang buatan luar negeri. Industri turut meningkatkan pemasukan devisa bagi negara. Pembangunan industri berarti membutuhkan tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran. Dampak negatifnya, industri dapat menimbulkan pencemaran, terutama berupa pencemaran udara, air, tanah, pencemaran suara. Limbah industri yang tidak melalui pengolahan lebih dahulu akan merugikan kesehatan dan mata pencaharian petani di sekitarnya. Terjadinya arus urbanisasi yang meningkat di kota-kota. Solusi atau penanggulangan. Yang pertama, pemilihan lokasi agar berjauhan dengan permukiman penduduk. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, misalnya pengolahan limbah secara bijak. Yang ketiga, memastikan tidak ada sampah yang terbuang. Yang selanjutnya, penghijauan di sekitar industri. Rona lingkungan hidup. Air limbah tahu adalah buangan yang mengandung unsur nabati yang mudah membusuk. Secara fisik dan kimia, apabila dibiarkan di lingkungan akan mencemari lingkungan sekitarnya. Secara umum, penanganan air buangan yang banyak mengandung zat organik dilakukan dengan cara. Yang pertama, cara fisika. Biasanya dilakukan pada awal penanganan, yaitu pada saat pemilihan bahan kedelai pada proses penyaringan untuk memisahkan dari kotoran-kotoran yang tercampur. Yang kedua, dengan cara kimia. Penanganan ini dengan menggunakan bahan kimia untuk yang pertama, netralisasi air limbah. Yang kedua, pengendapan. Yang ketiga, penggumpalan. Dan cara biologi, dalam proses biologis terjadi penghancuran zat organik dari limbah atau oleh zat renik. Mikroba tersebut dapat berupa bakteri, jamur, dan gangguan. Zat tersebut mengubah bahan koloid menjadi sel. Sedang sel yang terjadi karena berat dapat mengendap bersama lumpur dan kondisi aerob dan anaerob. Beberapa cara biologis adalah proses lumpur aktif, lapisan tritis, logoan, bak kedap udara. Selanjutnya, analisis aspek keuangan. Aspek keuangan ini terdiri dari analisis arus kas dan analisis penilaian kelayakan investasi perspektif Islam, sehingga akhirnya dapat menentukan langkah usaha tersebut layak atau tidak. Yang pertama, modal. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik untuk membuka usahanya yaitu modal sendiri. Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan. Jadi untuk kesimpulannya adalah A. Dalam analisis aspek hukum, usaha ini sudah memenuhi izin terkait legalitas pendirian usaha. Yang B. Dalam analisis aspek pasar dan pemasaran, karena merupakan aspek yang sangat dibutuhkan di masyarakat, usaha ini memiliki pasar yang sangat strategis dan sangat menjamin. Yang C. Dalam analisis aspek teknis atau operasi, sudah memenuhi standar dengan penentuan lokasi usaha,
penataan layout, dan persediaan alat keselamatan yang sesuai dengan kondisi usaha. Yang D, dalam analisis aspek manajemen dan organisasi, penentuan kualifikasi dan job desk karyawan cukup membantu kelancaran kerja yang berlangsung. Yang E, dalam analisis aspek ekonomi dan sosial, usaha ini cukup memiliki peran sosial yang cukup besar di lingkungan usaha, memberikan pengaruh ekonomi yang cukup baik. Yang F, dalam analisis aspek AMDAL, dampak yang ditimbulkan memang ada, namun tidak begitu berat karena usaha ini memiliki cara untuk meminimalisir dampak tersebut, dan usaha ini memiliki manfaat yang cukup bagi lingkungan sekitar. Yang G, dalam analisis aspek keuangan, di usaha ini memiliki tingkat kas yang baik sehingga bisa mengembalikan modal usaha dengan waktu yang cukup baik untuk kelangsungan usaha. Keputusan kelayakan usaha dinyatakan layak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.